Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Kebaktian Umum GP Kris Pasar Baru online. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang ke hadapan Tuhan. Walaupun kita berbeda tempat, tapi saya percaya bahwa kita mempunyai satu roh, yaitu Roh Kudus di dalam setiap diri kita untuk boleh menghadap hadirat Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh datang ke hadapannya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Biarlah pada saat ini kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bersatu teduh sejenak di hadapannya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai ibadah kita ini, dari awal hingga selesai. Amin. Biarlah pada saat ini, pada pagi hari ini, kita boleh bersungguh-sungguh menyerahkan hati kita untuk memuji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Biarlah kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita menaikkan pujian karena kita telah diselamatkan. Mulia bagi Allah, KPPK nomor 26. Kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Putranya diberikan untuk kaum berdosa, Ia rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Nampak penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan
Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Daplah penebusan mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Kita naikkan bait yang ketiga. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Daplah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Daplah penebusan mulia baginya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang ada di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin menyertai hidup kami di dalam setiap hari-hari yang kami jalani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kita, bagi setiap anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami orang berdosa, tapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Tapi kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Ya Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini, kami boleh datang dengan hati yang sungguh kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang tilik hati kami, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga selesai dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saya ajak untuk membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-10 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya terlebih dahulu, nanti setelah itu kita baca secara bersama-sama. Filipi 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita akan baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang yang binasa, berita salib itu adalah berita kehinaan dan berita kekalahan. Tetapi bagi kita orang yang percaya, berita salib adalah berita kemenangan, dan ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kekuatan Allah lah yang telah menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, dari kebinasaan. Biarlah kita boleh memandang kepada salib Kristus yang ada di Kalvari, yang menjadi penebusan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, kuasa salib-Mu.
mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ialah pada saat pagi hari ini kita mau kembali menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, kembali menyadari bahwa kita manusia yang berdosa, manusia yang penuh cacat celah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kita dengan penuh kerendahan hati, dengan jujur di hadapan Tuhan, kita mau mengakui setiap dosa-dosa di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, ya Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan ini ya Tuhan, kembali mengingatkan kami bahwa kami bukanlah apa-apa ya Tuhan. Kami manusia yang seharusnya binasa.
manusia yang seharusnya tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi hanya karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan, Engkau yang telah merelakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus bagi setiap kita. Itulah yang menjadi pengharapan, keselamatan dalam hidup setiap kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap diri kami. Tuhan tahu setiap keberadaan diri kami, pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang berbelas kasih bagi kami, mengampuni setiap dosa-dosa kami, menyatakan kemurahan-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa, dosa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhanlah yang terlebih tahu setiap kedalaman hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penebusan-Mu di kayu salib yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah setiap diri kami, kiranya boleh layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membaca pembacaan Alkitab bertanggapan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga hingga ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya ayat yang ketiga, Bapak Ibu baca ayat yang keempat silih berganti hingga ayat yang ke-12. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dan nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak dapat terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Kebangkitan Kristus membawa kepada hidup yang penuh pengharapan, yaitu ada keselamatan jiwa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah pada saat ini kita dengan penuh sukacita kita naikkan pujian karena Dia hidup. KPPK nomor 133. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan
aku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, diperlukannya, amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Ia hidup, ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Kita naikkan bait ketiga. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap. Sebab Dia hidup, hidupku penuh harap. Sebab Dia hidup, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala bangsa dan sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenarannya dengan menaikkan satu pujian, Hai Bangkit Bagi Yesus, KPPK nomor 361.
Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, hidung kemenangan. Dan yang setia padanya, nama kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Kepada hambanya waktu dan tempat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama menikmati firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan juga mempelajarinya, maka terlebih dahulu saya mengundang kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan yang selalu memelihara dan memimpin kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami boleh menikmati kasih karunia-Mu demi kasih karunia-Mu. Bahkan Engkau pun memimpin kami boleh kembali menikmati persekutuan dengan Engkau dan menikmati firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa melalui firman-Mu Engkau bekerja untuk menguduskan hidup kami agar kami boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau dan mengikuti kehendak-Mu. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus siapkan hati kami dan tolong kami mengerti firman-Mu. Dan juga Engkau yang memberkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Allah Roh Kudus kiranya Engkau pimpinlah, sehingga hamba-Mu pun boleh mengajar dan menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini keberadaan kami dalam segala kelemahan kami. Kiranya Tuhanlah yang berjaga atas kami, sehingga ketika kami duduk menikmati pemberitaan firman-Mu, kami sungguh-sungguh Tuhan boleh memberikan hati dan pikiran kami untuk dibentuk oleh Engkau ya Allah Roh Kudus melalui firman-Mu. Karena kami tahu Bapa bahwa melalui kebangkitan-Mu kami telah Engkau ubahkan agar kami boleh menjadi saksi-Mu. Sehingga melalui pemberitaan firman-Mu hari ini dan seterusnya hidup kami boleh menikmati kuasa kedahsyatan kebangkitan-Mu Yesus, agar Engkau memakai hidup kami menjadi alat dan saluran berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Yang pertama kita akan membaca dua bagian firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama dari Injil Markus pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dan setelah itu nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat 36. Maka terlebih dahulu saya mengajak kita
membaca dari Injil Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberingkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yang kedua, saya mengajak kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan kepada kita. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, 'Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, kita sering mengalami peristiwa-peristiwa yang tak terduga dalam kehidupan kita.
peristiwa-peristiwa yang tak terduga itu sebagai manusia kita bahasakan dia dengan peristiwa yang kebetulan. Hari ini, hari besok, lusa atau mungkin hari yang telah kita lalui. Kalau kita kembali mengingat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita sebut sebagai hal-hal yang bersifat kebetulan. Saya ingat sekali Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ketika saya dan istri memiliki anak yang kedua. Jadi anak pertama kami adalah seorang putri. Setelah berumur beberapa tahun maka saya dan istri memiliki rencana untuk memiliki anak yang kedua. Karena anak pertama kami adalah seorang cewek, maka ketika kami memiliki rencana, maka kami berdoa agar Tuhan memberikan anak yang kedua ini adalah seorang cowok. Jadi jika nanti anak yang kedua ini cowok, maka mereka sepasang. Bagi kami waktu itu sudah cukup. Maka kami berdoa, bergumul kepada Tuhan, meminta agar Tuhan memberikan anak cowok bagi kami. Bapak Ibu, maka akhirnya semua pun kami diberkati oleh Tuhan, semua hamil. Setelah 4 bulan kehamilan, maka kami pergi ke dokter. Ketika di USG, maka dokter bilang begini, Pak, Bu, ini anaknya cowok. Saya dan semua sangat senang sekali. Maka dalam perjalanan kami pulang ke rumah, kami berbicara dengan penuh sukacita. Kami saling bercerita. Kami saling mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebetulan. Sungguh luar biasa. Bahwa ini tidak pernah terduga. Sama sekali tidak pernah terduga. Walaupun kami sering berdoa. Tetapi ketika kami mendengar bahwa anak kedua yang saat ini ada di dalam kandungan adalah seorang cowok. Bagi kami adalah sesuatu peristiwa yang di luar rencana kami. Sehingga di dalam perjalanan pulang kami pulang dengan cerita bahwa ini adalah hal yang luar biasa dan kebetulan bagi kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, maka peristiwa-peristiwa yang tidak terduga bagi kita, maka tidak ada salahnya dari sisi manusia kita sebut itu karena kita tidak mampu memahami. Bahkan peristiwa yang tidak terduga ini adalah merupakan peristiwa yang di luar kemampuan kita, di luar daripada rancangan kita, di luar rencana kita, maka kita menyebutnya sebagai kebetulan. Hal yang menarik adalah bahwa peristiwa Paskah 2000 tahun yang lalu, di mana ketika para penulis-penulis kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Walaupun ada perbedaan sedikit di dalam mereka melukiskan masalah Paskah, kebangkitan Yesus, tetapi ada beberapa hal penting di mana mereka menuliskan kesamaan besar tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Selain kubur kosong, selain perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka kesamaan yang ditulis oleh Injil tentang kebangkitan Yesus, bahwa semua murid melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang tidak terduga bagi mereka. Kalau kita menganalisa dari kitab Markus yang kita baca, dan jika nanti kita bandingkan Bapak Ibu, dari Injil Matius dan Lukas, maka hal yang tidak terduga ini sangat menonjol sekali bagaimana para penulis Injil mencoba menyingkapkan kepada kita. Bahwa sesungguhnya para murid termasuk para wanita, tidak ada satupun dari mereka yang berpikir bahwa ada kebangkitan.
pada minggu yang lalu kita mendengar bahwa memang para murid yang lamban di dalam mempercayai kebangkitan ini sering mendapat teguran dari Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya bagi kita yang membaca peristiwa ini di zaman modern, ini sangat baik sekali bagi kita. Karena apa? Karena kita bisa melihat jika peristiwa ini merupakan hal yang tidak terduga bagi para murid pada waktu itu, maka ini sangat menguatkan hati kita orang-orang percaya. Karena apa? Karena pada saat ini Bapak Ibu, di mana ilmu pengetahuan berkembang dan juga persaingan di antara agama-agama, banyak teori-teori yang menyuguhkan bagi kita tentang alternatif lain peristiwa kebangkitan. Oleh sebab itu, kalau kita mengamati, maka di sini ditulis oleh Markus bahwa pagi-pagi benar, setelah lewat hari Sabat, dan kita sebut pada hari ini, yaitu pada pagi-pagi hari Minggu, di mana beberapa wanita, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome, dan mungkin di kitab Injil lain ditulis dan wanita-wanita lain. Kita tidak tahu persis berapa jumlah wanita yang pada pagi hari itu datang ke kubur untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Mereka ke kubur pada pagi-pagi ini tidak ada tujuan di dalam hati mereka untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Tidak ada sama sekali dalam pikiran mereka agar mereka, wah nanti kita buat berita yang gempar bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi kita curi. Ini tidak ada di dalam pikiran mereka sama sekali. Bahkan kedatangan mereka pada pagi-pagi hari Minggu itu, mereka pun tidak ada tujuan bahwa mereka datang untuk menyambut Yesus yang bangkit. Sama sekali pun tidak ada. Semua peristiwa ini adalah peristiwa yang tak terduga. Tetapi pada pagi hari itu, wanita-wanita ini datang ke kubur Yesus karena pada hari Jumat, ketika Yesus mati, maka di sana pada sore harinya Yesus dikubur. Dan penguburan Yesus adalah penguburan yang sangat tergesa-gesa karena pada hari besoknya adalah hari Sabat, di mana orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat. Sehingga mereka tidak boleh melakukan pekerjaan. Mereka harus beristirahat. Jadi pada sore hari Jumat itu mereka persiapan untuk menyambut Sabat. Sehingga para murid yang juga diliputi oleh ketakutan tidak sempat untuk melakukan adat istiadat mereka bagi orang mati. Yaitu merempah-rempahi, meminyaki. Maka kesempatan untuk meminyaki Yesus ini adalah hanya pada pagi-pagi hari Minggu. Karena hari Sabtu, hari Sabat itu tidak mungkin. Mereka tidak bisa melakukan tugas demikian. Maka hari yang tepat untuk bisa meminyaki Tuhan Yesus adalah pada hari Minggu. Oleh sebab itu para wanita ini bangun pagi-pagi benar. Mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. Jadi hal-hal yang seperti inilah di mana kita bisa memahami bahwa peristiwa kebangkitan bagi para murid adalah merupakan sebuah peristiwa yang tidak terduga sama sekali. Demikian juga ketika kita membaca selanjutnya bagian kitab ini, bahwa tulisan daripada para penulis Injil ini sangat melukiskan betapa peristiwa-peristiwa yang menyertainya adalah merupakan hal-hal yang tidak terduga. Ketika para wanita ini bertemu dengan seorang laki-laki yang ditulis di kitab Markus ini dan di kitab Matius dan juga Lukas, nanti di sana kita dapati bahwa pemuda yang mereka dapati ini adalah malaikat. Jadi pertemuan mereka dengan malaikat adalah juga bersifat tiba-tiba, tidak terduga sama sekali, sehingga ketika wanita ini berjalan dari jauh mereka berbicara. Karena
penutup kubur itu adalah batu yang besar, sedangkan mereka adalah wanita yang tidak mungkin bisa menggulingkan batu yang besar, sehingga mereka berbicara satu dengan yang lain. Nanti siapa yang akan menolong kita untuk bisa masuk ke dalam kuburan ini? Bagaimana cara membuka penutup daripada kuburan Tuhan Yesus? Jadi tidak ada sama sekali pikiran tentang kebangkitan. Semua hal yang dilukiskan ini adalah bersifat, semua adalah hal yang tak terduga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa peristiwa yang dilukiskan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di sekitar kebangkitan Yesus adalah hal yang sangat tak terduga bagi para murid. Ini membantu kita di masa ini ketika kita membaca akan peristiwa kebangkitan Yesus, akan memberi kekuatan dalam diri kita. Perenungan yang dalam semakin membawa kita mengakui bahwa sesungguhnya Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Kenapa Bapak Ibu? Karena ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan menawarkan kepada kita Yesus yang lain. Ilmu pengetahuan mencoba menawarkan Yesus yang tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi mereka menawarkan Yesus yang baik, yang memiliki moral yang baik sekali. Yesus yang bermoral ini, dia memiliki keluarga. Dia menikah dengan seorang wanita, dia memiliki anak-anak. Lalu dia mati seperti manusia biasa. Mereka mengagung-agungkan Yesus yang bermoral baik ini. Tetapi dia tidak pernah mengalami seperti yang Alkitab katakan, bahwa ia pernah mati dan ia bangkit. Maka hati-hati Bapak Ibu. Walaupun saat ini ilmu pengetahuan begitu gencar mencoba membuktikan bahwa Yesus yang mereka temukan itu adalah Yesus yang memiliki moral yang baik, yang memiliki istri, yang memiliki anak-anak, dan mereka mencoba membuktikan bahwa ada silsilah keturunannya sampai sekarang. Dan mereka sekarang ini berjuang untuk membuktikan kuburan Yesus dan kuburan keluarganya. Ini sebagai tanda bahwa Yesus adalah dia manusia biasa. Dia manusia, kelebihannya hanya memiliki moral yang baik, tetapi tidak pernah mati dan bangkit. Maka hati-hati. Karena Paulus mengingatkan kita bahwa jika Yesus tidak pernah mati dan bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Sebaik apapun Yesus yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan saat ini, maka firman Tuhan mengatakan sia-sialah seluruh kepercayaan kita jika kita menaruh harapan kepada Yesus yang seperti itu. Demikian juga dengan agama-agama Bapak Ibu. Persaingan agama-agama saat ini adalah merupakan persaingan yang menunjukkan dirinya paling benar. Sehingga agama tertentu menawarkan Yesus yang lain. Yesus yang lain yang mereka tawarkan adalah Yesus yang mati tetapi tidak pernah bangkit. Bahkan di sebuah agama menawarkan Yesus yang berbeda dari Alkitab. Yaitu ketika dia ditangkap, maka ketika dia disalib, ia tidak sungguh-sungguh mati disalib. Tetapi seorang muridnya yaitu Yudas menggantikan dia di atas kayu salib. Yesus setelah itu menghilang, lalu dia berkeluarga dan memiliki keturunan. Sedangkan yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus yang sesungguhnya, tetapi seorang muridnya. Maka Yesus yang ditawarkan yang seperti inilah, ini yang sebenarnya Yesus mereka tawarkan. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa jika Yesus tidak mati dan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mengapa
kematian dan kebangkitan Yesus selalu digoncangkan dari berbagai pihak. Apa maknanya bagi mereka jika mereka menggoncangkan akan fakta sejarah tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus? Maka Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita, jika fakta sejarah bisa digoncangkan akan kematian dan kebangkitan Yesus, maka mereka mencoba menggoncangkan jika Yesus tidak mati dan tidak bangkit kembali, maka peristiwa penebusan tidak memiliki signifikansi bagi kehidupan kita. Tidak ada masa depan, tidak ada jaminan tentang masa depan kita. Semua adalah hanya sekedar tebakan, semua hanya sekedar perjuangan. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan fakta sejarah. Di atas fakta inilah, maka firman Tuhan menegaskan ada kebangkitan orang mati. Dan setiap orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan kembali di dalam kekekalan. Maka inilah yang tidak bisa digoncang oleh apapun. Inilah jaminan iman yang ditawarkan oleh firman Tuhan, bahwa hanya di dalam kematian dan kebangkitan Yesus inilah sebagai fakta sejarah, sehingga kita bisa memandang ke depan, kita memiliki sebuah kehidupan yang memiliki masa depan, bukan sebuah kehidupan yang bersifat tak terduga. Ketika kita menyadari bahwa peristiwa ini adalah sebuah fakta sejarah, maka hal yang menarik bagi kita Bapak Ibu, bahwa melalui peristiwa Paskah ini ada pengalaman yang unik yang dialami oleh para murid. Mereka sebelum kebangkitan Yesus, mereka bersembunyi. Mereka mengalami ketakutan. Bahkan mereka ada di dalam keputusasaan. Tetapi setelah peristiwa Paskah inilah ada sebuah pengalaman yang unik yang dialami oleh para murid. Mereka yang sebelumnya bersembunyi, sekarang mereka keluar. Mereka malah bersaksi. Mereka yang sebelumnya mengalami ketakutan, sekarang mereka bersuka cita. Gambaran yang sangat baik yang dilukiskan oleh beberapa penulis kitab Injil ini, mereka melukiskan dengan kata bahwa mereka mengalami kedahsyatan, ketakutan, dan sukacita yang besar. Dua kata ini Bapak Ibu melukiskan bagaimana sebuah perubahan yang dialami oleh para murid setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka yang bersembunyi kini keluar. Mereka yang dalam ketakutan sekarang mengalami sukacita. Bahkan mereka yang tidak berani menunjukkan dirinya di depan umum, sekarang mereka menunjukkan diri, bahkan berani bersaksi. Maka peristiwa yang unik, pengalaman yang unik yang dialami oleh para murid ini Bapak Ibu, saya menyebutnya sebagai titik putar perubahan. Titik putar perubahan ini adalah merupakan titik putar perubahan sejarah dan sekaligus titik putar perubahan kehidupan. Titik putar yang saya maksud adalah merupakan titik putar di mana kehidupan manusia dari Adam sebelum Yesus mati dan bangkit adalah sebuah kehidupan di mana manusia tinggal di dalam dosa, memberontak kepada Allah, hidup di dalam ketidakadanya pengharapan. Maka ketika Yesus bangkit dimulai fajar yang baru, di mana kehidupan akan dijamin, kehidupan diberikan masa depan, kehidupan memiliki pengharapan bahwa di dalam iman kepada Yesus yang bangkit inilah akan terjadi kehidupan di mana manusia yang percaya kepada Yesus menikmati kasih karunia Allah. Ini yang saya sebut dengan titik perubahan. Demikian juga dengan
kehidupan kita. Titik putar kehidupan di mana ketika seseorang lahir dari daging, sejak kita lahir dari daging sampai kepada kita sebelum percaya kepada Yesus, maka kita hidup sebagai manusia berdosa. Kita hidup sebagai musuh Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus yang bangkit itulah, maka terjadi perputaran dalam kehidupan kita di mana kita dijadikan anak bagi Tuhan. Sehingga kita memanggil dia Bapa. Maka ini yang saya sebut dengan titik putar kehidupan. Baik dalam sejarah maupun di dalam kehidupan seseorang. Maka titik putarnya terletak di dalam peristiwa fakta bahwa Yesus bangkit. Jika kita tidak mengerti, jika kita tidak pernah mengalami titik putar perubahan ini, atau jika kita salah memahami apa yang saya sebut dengan titik putar perubahan ini, maka setiap manusia atau seorang Kristen sekalipun hanya menjadi seorang yang berpetualang dalam agama. Apa yang saya maksud dengan seorang yang tidak mengalami titik putar perubahan ini? Atau seseorang tidak mengerti titik putar perubahan ini, hanya menjadi seorang yang berpetualang agama. Bapak Ibu, kita sering mengukur segala sesuatu itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya alami. Dan masalah titik putar ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita sering salah di dalam memahami apa yang disebut dengan kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Karena kita menilainya berdasarkan pengalaman kita sehari-hari. Tetapi saya akan coba membawa kita Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kita mengalami pengalaman setiap hari yang saya sebut dengan titik putar kehidupan. Setiap hari kita melewati hari demi hari Bapak Ibu. Misalnya, jika saya saat ini berkhotbah di jam 10, sebentar lagi jam 11, 12, lalu selanjutnya berputar kembali ke jam 10 lagi. Lalu masuk ke jam 11 lagi. Ke jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kembali kepada titik ini lagi. 10, setiap kali kita mengalami yang disebut dengan sebuah pengalaman titik putar. Tetapi dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengalami kehidupan dari jam 10, lalu berputar ke jam 10 berikutnya, maka kita tidak menyebut bahwa itu waktu yang sama. Kita selalu melihat perubahan titik putar itu adalah sesuatu yang bergerak atau berkembang. Sehingga kita menyebutnya hari Senin atau hari Selasa. Ada sebuah perkembangan, pergerakan, walaupun dia berputar sama. Demikian juga Bapak Ibu, kita melewati hari demi hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu kita ulang kembali, ada titik putarnya. Kita kembali ke belakang berputar lagi. Kita kembali ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi walaupun kita mengalami perputaran ini, tetapi kita tidak menyebutnya bahwa waktu itu sama. Maka kita sebut ini minggu pertama di bulan ini minggu kedua di bulan April, lalu kembali lagi berputar, ini minggu ketiga di bulan April, lalu kita kembali lagi berputar, ini minggu keempat di bulan April. Demikian dengan selanjutnya, maka setiap pengalaman kita di dalam mengalami titik putar ini, selalu konsep alamiah kita adalah adanya pergerakan atau adanya perkembangan. Demikian juga ketika kita melewati bulan demi bulan. Kita melewati mulai dari bulan Januari, sekarang kita sudah ada di bulan April. Sebentar lagi bulan Mei hingga bulan Desember, sebentar lagi Natal. Maka kita kembali lagi ke bulan Januari. Maka kita terus berputar. Tetapi pengalaman kita berbicara bahwa walaupun kita kembali nanti ke bulan Januari, kita tidak menganggap itu waktu yang sama. Sehingga kita ganti tahunnya. Jika ini adalah tahun 2021, maka ketika terjadi titik putar lagi, kita menyebutnya
tahun 2022. Maka sering pengalaman seperti ini Bapak Ibu, maka ketika kita melihat titik putar kehidupan, maka kita selalu menganggap bahwa jika secara alamiah titik putar perubahan ini adalah pergerakan atau perkembangan, maka kita mengukur peristiwa pasca dalam kehidupan kita. Jika kita tidak benar-benar mengalami apa yang saya sebut dengan titik putar ini, maka kita hanya mencari sebuah pergerakan-pergerakan, perkembangan-perkembangan di dalam kehidupan kita. Tidak adanya sebuah kepuasan. Sehingga banyak orang yang tidak benar-benar mengalami kebangkitan Kristus. Dia akan hanya mencari kepuasan, mungkin lewat musik, mungkin lewat pengkhotbah, mungkin lewat segala fasilitas dalam gereja, dan mungkin beberapa hal lain. Termasuk kepuasan-kepuasan. Pagi-pagi dia pergi ibadah di gereja si A. Mungkin di sana dia mencoba mencari kepuasan di satu sisi. Maka dia tidak mendapatinya. Lalu di siang hari dia mencoba mencari kepuasan di gereja yang lain. Dan di sore hari dia mungkin mencoba mencari kepuasan di gereja yang lain. Tetapi kepuasan itu tidak pernah ada. Karena apa? Karena titik perubahan selalu diukur dari pergerakan. Atau mungkin yang lebih berbahaya Bapak Ibu, jika ia mencari kepuasan di agama A, lalu dia tidak puas, dia mencoba mencari, berpetualang di agama B, dan dia akan berputar terus begini. Saya katakan Bapak Ibu, ini bukan kerohanian yang sejati, tetapi ini adalah kekosongan jiwa seseorang yang mencoba mencari kepuasan yang sampai akhir hidupnya. Sesungguhnya kekosongan itu tidak bisa dipuaskan oleh apapun, kecuali Kristus yang mati dan bangkit. Maka jika kita mengerti hal ini, maka sesungguhnya titik putar perubahan ini adalah bukan diukur dari pergerakan atau perkembangan, tetapi diukur dari arah jiwa kita. Maka disinilah arti ketika para murid mengalami kebangkitan Kristus. Ada sebuah arah perubahan hidup, bukan pergerakan, bukan sebuah perkembangan, tetapi ada arah di mana kehidupan mereka sungguh-sungguh berubah. Arah yang saya maksud Bapak Ibu, maka ketika wanita-wanita yang datang melihat Yesus lalu bertemu dengan malaikat atau pemuda yang ditulis di dalam kitab Markus ini, saya akan coba bacakan kepada kita dimulai dari ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Bapak Ibu coba lihat, amati bagaimana perubahan sebuah arah kehidupan bagi wanita yang datang ke kubur Yesus. Di dalam kondisi mereka yang penuh dengan kesedihan, yang diliputi oleh ketakutan. Tetapi ketika berita Paskah bahwa kamu mencari Yesus orang Nazaret, tetapi ia tidak ada di sini, ia bangkit. Peristiwa ketika mereka mendengar bahwa Yesus bangkit, maka apa yang terjadi? Mereka sambut dengan sebuah perubahan arah hidup, di mana mereka lari untuk memberitahukan sebuah berita ini kepada siapa? Kepada para murid, agar para murid bersiap untuk bertemu Yesus di Galilea.
Jadi ini bukan sebuah perkembangan sejarah, sebuah perkembangan peradaban. Peristiwa Paskah 2000 tahun yang lalu adalah sebuah titik putar di mana arah kehidupan manusia yang mendengar berita Paskah, yang mengalami kedahsyatan ini, maka di dalam jiwa mereka ada sebuah hal yang lahir yang menggerakkan hati mereka dari ketakutan menuju keberanian, dari sebuah ancaman menuju kehidupan yang bersaksi. Maka kalau kita melihat tadi di Kisah Para Rasul, bagaimana perubahan yang drastis ini terjadi. Maka ada satu hal di mana Petrus dan seluruh para rasul yang semula bersembunyi, mereka datang di depan umum. Lalu orang-orang menganggap mereka mabuk di pagi hari itu. Tetapi Petrus berdiri, dia berkata bahwa kami tidak mabuk. Lalu dia menceritakan mengenai kisah Yesus yang disalibkan. Lalu di ayat yang ke-36 dia tutup. Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, di sini ada sebuah perubahan yang sangat besar dalam kesaksian para murid. Mereka yang dahulu melihat Yesus itu sebagai guru. Bahkan mereka menyaksikan segala mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di dalam berita mereka setelah mereka mengalami kebangkitan Yesus, mereka bukan menceritakan tentang pelayanan Yesus yang luar biasa. Mereka juga tidak mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tetapi lihat, ada sesuatu yang berubah. Mereka menyaksikan bukan lagi pelayanan Yesus, tetapi mereka fokus kepada pribadi Yesus. Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Dari pelayanan Yesus berubah kepada pribadi Yesus. Maka titik putar perubahan kehidupan hanya bisa kita lihat dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus. Apakah saya benar-benar mengalami kedahsyatan kebangkitan Kristus dalam hidup saya? Akan terrealisasi apakah saya mau menjadi saksinya. Jika para murid mengalami kedahsyatan kebangkitan Yesus ini karena mereka mengalami sejarah, mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Ini adalah sebuah peristiwa yang tidak terduga yang seperti saya katakan, sehingga mereka mengakui bahwa kebangkitan Yesus adalah pekerjaan Allah yang dahsyat. Tetapi bagi kita pada masa ini, maka peristiwa kebangkitan Yesus yang merupakan titik perubahan, titik putar perubahan adalah juga merupakan karya kedahsyatan Allah yang membangkitkan. Jika 2000 tahun yang lalu Allah membangkitkan Yesus Kristus dengan kuasa yang dahsyat, maka kita untuk mempercayai Yesus yang bangkit adalah sebuah karya Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Maka ini yang saya katakan titik putar kehidupan. Saya percaya kepada Yesus yang bangkit, yang mati dan bangkit. Adalah juga sebuah peristiwa, karya Allah yang dahsyat. Sehingga jika saya mengalami karya Allah yang dahsyat di dalam menghidupkan saya, maka realisasinya dalam kehidupan saya akan menjadi saksi Kristus. Maka peristiwa menjadi saksi Kristus dalam hubungannya dengan peristiwa kebangkitan adalah saya katakan merupakan sebuah resital, peristiwa resital dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, saya mengajar di sekolah musik. Bagi setiap mahasiswa yang akan lulus harus menghadapi 2 ujian di akhir perkuliahan mereka. Yang pertama adalah ujian resital,
Dan yang kedua adalah ujian skripsi. Bapak Ibu, hal yang menarik, resital ini adalah di mana seseorang mahasiswa akan belajar sebuah musik. Ketika dia belajar, maka dia berusaha menguasai musik yang dia mau mencoba pertunjukan itu. Walaupun musik ini adalah bukan ciptaannya sendiri, mungkin musik ini adalah atau nyanyi ini adalah ciptaan orang lain. Tetapi dia berusaha untuk mempelajari. Dia akan mempelajari sejarahnya, dia mempelajari bagaimana notnya, dia mempelajari bagaimana cara pembawaannya. Maka seorang yang telah belajar musik inilah, dia sudah menguasai, maka ia mempertontonkan kepada orang kemampuannya di dalam memainkan musik ini. Inilah yang disebut dengan resital. Maka kebangkitan Kristus, dengan saya bersaksi tentang Kristus yang bangkit, saya katakan ini adalah sebuah resital, peristiwa resital dalam hidup orang percaya. Kita mencoba memainkan harmoni lagunya untuk menikmati kuasa Allah yang membangkitkan hidup kita. Maka kesaksian kita adalah merupakan pertunjukan kita bahwa kita mengalami kedahsyatan itu sendiri. Bahwa saya sungguh benar-benar mengerti, saya sungguh benar-benar mengalami, saya sungguh benar-benar memiliki sebuah pengalaman bagaimana Allah membangkitkan Kristus dengan cara yang dahsyat. Karena saya juga mengalami kedahsyatan karya Allah itu di dalam melahirkan hidup saya menjadi orang percaya. Ini adalah sebuah pertunjukan. Maka pertunjukan ini akan dilihat melalui cara kita bersaksi kepada orang lain. Maka inilah yang terjadi dengan para murid. Mengapa mereka bersaksi? Adalah sebuah perenungan yang dalam, sebuah pemahaman yang dalam. Pemahaman apa? Maka kalau kita melihat bagaimana Injil ditulis, maka mereka memulai dari kelahiran Yesus, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Maka para penulis Injil ini, termasuk Markus, termasuk Matius, termasuk Lukas, termasuk Yohanes, mereka mengerti mengapa kelahiran Yesus ketika malaikat datang kepada Maria. Kamu jangan takut Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, engkau memberi dia namanya Yesus. Karena dia adalah dari keturunan Daud dan ia akan menjadi raja untuk menggantikan bapa leluhurnya. Jadi ini yang saya sebut resital, sebuah perenungan. Maka Markus menyadari peristiwa itu. Demikian dengan seluruh pelayanan Yesus ketika ia menyembuhkan yang sakit, mengusir roh-roh jahat. Mereka sekarang menyadari bahwa semua peristiwa itu menunjukkan di dalam kebangkitan Yesuslah bahwa Allah sungguh berkenan kepada dia, bahwa dia adalah Kristus, Mesias satu-satunya, bahwa di dalam dia penebusan bagi seluruh manusia dijamin. Maka inilah yang diberitakan. Demikian juga dengan Injil Matius, dimulai dengan malaikat datang kepada Yusuf. Hei Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Karena anak di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Dan engkau hendaklah menamai dia Yesus. Karena ia juru selamat, menyelamatkan umatnya. Demikian juga malaikat datang kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Seluruh perenungan inilah mereka melihat bahwa Yesus Kristus benar-benar Mesias disahkan melalui kebangkitan Kristus. Perenungan inilah yang membawa mereka sehingga Markus menulis di bagian terakhir dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kebangkitan
merupakan peristiwa di mana Allah mengesahkan bahwa benar Yesus adalah Mesias. Seluruh yang dinubuatkan oleh para nabi, seluruh peristiwa tentang kelahirannya yang ajaib, seluruh pelayanannya yang luar biasa. Pengesahannya bagaimana kita mengerti bahwa Ia yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia ini, Allah berkenan membangkitkan Kristus itu dengan kuasanya yang dahsyat. Ini yang saya maksud, ini resital. Ini adalah sebuah perenungan yang dalam bagi kita. Di mana kita memahami ketika kita mengerti hal ini. Maka kita akan mempertontonkan kepada dunia bahwa Kristus itulah adalah pribadi yang Allah utus untuk menebus. Dan saya telah mengalaminya, maka saya akan menyaksikannya kepada dunia. Maka kebangkitan Kristus Bapak Ibu bukan penemuan doktrin baru. Kebangkitan Kristus bukan penemuan adanya keselamatan dari alternatif lain. Kebangkitan Kristus bukan adanya penemuan bagaimana manusia bertemu dengan Allah. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah resital di mana seluruh janji-janji Allah dan seluruh peristiwa dalam kebangkitan, dalam kehidupan Yesus adalah benar-benar disahkan melalui kebangkitannya. Bahwa Dia adalah satu-satunya dan hanya di dalam Dia ada keselamatan bagi seluruh bangsa dan bagi seluruh umat manusia. Maka bagian akhir dari khotbah saya hari ini, ketika kita telah menikmati kedahsyatan dari kebangkitan Kristus melalui kehidupan kita yang telah dibangkitkan, apakah kita benar-benar mengalami sebuah perenungan ini, mengerti terjadinya peristiwa titik putar kehidupan sehingga kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu, kondisi dunia saat ini sangat membutuhkan kita sebagai alat Tuhan. Karena berita keselamatan disiarkan melalui kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah saya benar-benar mau bersedia yang telah mengalami peristiwa kebangkitan ini, menyampaikan berita tentang kebangkitan Kristus kepada setiap orang. Mungkin melalui mulut saya, mungkin melalui multimedia saat ini, mungkin melalui sarana lain, agar kita bisa bersaksi tentang Kristus yang dibangkitkan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi bahwa peristiwa kebangkitan-Mu adalah merupakan pengesahan bahwa Engkau Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkau ya Tuhan yang telah berkenan membangkitkan Kristus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Engkau yang mengutus Yesus dan Engkau yang telah menyatakan keselamatan kepada dunia di dalam Yesus. Sehingga setiap orang yang telah Engkau panggil, termasuk saya, termasuk setiap kami Tuhan. Kami yang telah menikmati akan Engkau Yesus, yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga telah merasakan kedahsyatan kebangkitan-Mu melalui kehidupan kami yang telah dilahirkan di dalam Engkau. Biarlah kami boleh menikmati perenungan ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti sehingga hati kami tidak lamban. Sehingga setiap kami digugah untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan tentang Engkau, bukan tentang kami. Ini bukan bicara tentang penemuan-penemuan doktrin baru. Tetapi ini adalah tentang bersaksi, tentang Engkau yang ditulis seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Maka pakai hidup kami Tuhan. Selagi kami hidup dan selagi Engkau memberikan kami kesempatan, tolong kami untuk terus menyiarkan berita ini. Melalui mulut kami, melalui sarana-sarana media saat ini. Sehingga banyak orang yang saat ini tinggal dalam kegelapan boleh mendengar keselamatan yang daripada Tuhan di dalam Engkau Yesus yang telah bangkit. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian di rumah. Mari kita menyimak warta kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyambut dengan sukacita untuk Bapak Ibu yang terus setia mengikuti ibadah online ini dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Poin yang selanjutnya, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, gereja telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa sulit ini. Jika ada jemaat di rumah yang membutuhkan pelayanan diakonia, dapat menghubungi majelis jemaat atau ketua PW-nya masing-masing, sehingga gereja dapat mendukung melalui sembako baik materi yang diperlukan. Juga diberitahukan bahwa katekisasi sudah dimulai dan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 8 malam. Untuk poin selanjutnya juga diberitahukan bahwa renungan harian berupa video telah dibagikan melalui WhatsApp agar kita boleh melihat dan mendengarnya bersama. Juga tidak lupa, meskipun kita tidak bisa bertatap muka untuk beribadah langsung, kita juga dapat mengikuti kegiatan rohani di gereja kita ini seperti Bible class, persekutuan doa yang diadakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Kiranya kita boleh bertumbuh bersama. Juga dalam menghadapi masa pandemi ini diharapkan jemaat untuk terus selalu bersandar kepada Tuhan dan tetap menjaga kesehatan. Juga di dalam warta kita dapat melihat pokok doa yang sudah tertera, kita dapat mendoakannya bersama. Juga di dalam warta kita dapat membaca statistik kehadiran dan jumlah persembahan dari minggu lalu yang telah tertera di dalam warta. Kita juga dapat melihat dan membaca tema khotbah selama bulan April, dan Bapak Ibu Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan yang boleh ditransfer melalui rekening bank yang sudah tertera di warta jemaat yang sudah dibagikan melalui WhatsApp. Juga dalam warta kita dapat melihat jadwal pelayanan untuk minggu selanjutnya agar kita dapat mempersiapkan hati kita juga diri kita untuk pelayanan. Juga mari kita mengingat dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari-saudari kita yang berulang tahun di bulan April ini. Juga ada wedding anniversary di halaman terakhir warta. Begitu juga disisipkan ringkasan khotbah dari minggu lalu agar kita dapat membaca dan mengingat kembali, juga kita dapat menjadikan salinan khotbah tersebut sebagai renungan agar kita terus bertumbuh bersama di dalam Kristus. Demikian warta minggu hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya akan mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyebutkan visi dan misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa
bangsa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memimpin dan menolong kami menikmati ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang menuntun kami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hidup kami, agar kami boleh hidup di dalam melakukan firman-Mu Bapa, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu. Sehingga berita kematian dan kebangkitan-Mu Yesus akan disiarkan, akan diberitakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kami meletakkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, setiap kami jemaat-Mu di GP Kris Pasar Baru, dan juga jemaat-jemaat yang ada di pos perintisan Batam dan Bekasi. Kiranya Tuhan juga yang terus memelihara hidup kami. Di tengah-tengah pandemi ini, di mana ketakutan-ketakutan melanda kehidupan kami. Bukan hanya masalah penyakit, tetapi juga Tuhan kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan banyak hal lain yang terdampak karena pandemi ini. Ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berilah kami hikmat, agar kami mampu menjalani kehidupan di masa-masa ini, sehingga kami boleh terus mempermuliakan Engkau dan menikmati kasih karunia-Mu demi kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, kami meletakkan di dalam tangan Tuhan untuk beberapa jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena kondisi kesehatan. Kami bersyukur untuk Pak Kani yang saat ini masa pemulihan. Pasca operasi Tuhan sudah menolong. Maka Tuhan pulihkanlah Pak Kani. Kiranya Engkau yang menyembuhkan dia secara total. Engkau yang memakai tangan-tangan dokter, tim medis dan obat-obat yang diminum. Engkau berkati itu semua Tuhan, untuk menjadi alat dan saluran berkat-Mu, sehingga kuasa-Mu boleh nyata dalam kehidupan Pak Kani. Ia boleh menikmati kesembuhan dari Engkau Tuhan. Engkau berkati keluarganya, agar mereka juga Tuhan menaruh pengharapan kepada Engkau Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat bagi kami, yang mampu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan akan rencana kami pada bulan Mei, di mana kami akan merayakan kenaikan-Mu Tuhan Yesus dan sekaligus HUT gereja yang ke-27. Kami ada rencana ibadah tatap muka. Kami menyerahkan ini semua di dalam tangan-Mu agar Engkau pun yang memberkati. Engkau yang menolong. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Jika ini adalah kehendak-Mu, kiranya Engkau yang pimpin, sehingga nanti ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan kami pun Tuhan boleh menikmati pertolongan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, kami letakkan dalam tangan-Mu, untuk jemaat-jemaat-Mu, yang saat ini pun sedang mempersiapkan diri di dalam baptisan kudus. Beberapa di antara mereka Tuhan sedang belajar katekisasi. Baik itu saudara Marco, saudara Melvin dan saudara Aldo. Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah lewat pelajaran-pelajaran katekisasi yang mereka terima, mereka benar-benar dibangun di atas dasar iman yang teguh. Mereka boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak ini boleh ditanam di dalam Engkau, mereka berakar di dalam Engkau Yesus. Sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang diberkati di dalam Engkau. Dan hidup mereka boleh menjadi alat dan saksi yang Engkau utus di tengah-tengah dunia ini. Maka berkati proses belajar mereka melalui pembimbingan katekisasi ini. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang menjadi alat-Mu di dalam mengajar, memberitakan firman-Mu. Sehingga mereka juga Tuhan boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan di dalam tangan-Mu.
akan segala kegiatan-kegiatan rohani di sepanjang minggu yang baru ini. Kami berdoa untuk persekutuan pasutri, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk persekutuan pemuda, persekutuan remaja, ibadah sekolah minggu dan ibadah umum, persekutuan-persekutuan wilayah yang diadakan. Tuhan berkati semua itu, sehingga boleh terlaksana dengan baik, dan kami semua boleh semakin bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan melawan penyebaran wabah virus corona ini. Ya Tuhan, tolonglah. Kiranya kasih setia Tuhan boleh terus melimpah dalam kehidupan bangsa kami. Agar bangsa kami Tuhan boleh menikmati kasih dan karunia-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh keluar dari pandemi ini. Dan Tuhanlah yang memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini. Kami berdoa berkati vaksin yang saat ini sedang dikerjakan sebagai program pemerintah. Sehingga Tuhan melalui vaksin ini Tuhan boleh tercipta herd immunity, kekebalan komunitas. Sehingga setiap orang boleh Tuhan kuat dan kami boleh menikmati kesehatan kehidupan yang normal kembali. Kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Berkatilah pemerintah negara kami. Berkati presiden, berkati wakil presiden, berkati para pemimpin rakyat di DPR, MPR, berkati para menteri di kabinet, berkati seluruh kepala-kepala daerah dan jajarannya. Tolong mereka Tuhan, agar mereka boleh bekerja dengan baik. Mereka boleh membuat keputusan kebijakan yang seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga Tuhan mereka boleh memikirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk beberapa daerah yang saat ini sedang terlanda oleh bencana-bencana alam. NTT yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Dan juga Tuhan mungkin beberapa daerah lain yang mungkin mengalami kondisi-kondisi yang sulit karena cuaca. Kami berdoa Tuhan yang kiranya bercampur tangan. Agar setiap yang terjadi bagi bangsa kami boleh belajar untuk mengerti tujuan-Mu Tuhan, agar kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Dan kiranya Engkau menolong mereka yang saat ini ada di dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kiranya pemulihan daripada Tuhan boleh mereka alami. Terima kasih Tuhan. Maka kami juga membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Karena kami tahu seluruh hidup kami, semua yang kami nikmati di minggu yang telah kami lalui, bahkan semua berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami di hari-hari yang ada di depan kami, semuanya adalah anugerah-Mu. Maka kiranya Tuhan, ucapan syukur kami ini dalam bentuk persembahan kami Engkau kuduskan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Maka kami akan memasuki minggu yang baru ini. Kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan akan senantiasa melimpahi kami. Dan tangan kanan-Mu akan menuntun kami di jalan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Ia adalah sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.